Halo Sohib Onlineku, selamat datang kembali di YouTube channelku. Channel yang membahas segala hal yang berkaitan dengan staycation, tempat-tempat asik untuk jalan-jalan, dan kuliner-kuliner yang enak banget. Apa kabar nih hari ini? Semoga kalian sedang mengalami hal-hal baik ya di hari ini. Hari ini aku mau share hotel terakhir di rangkaian birthday road trip aku di bulan Maret 2022 kemarin. Nama hotelnya adalah The Manohara yang ada di Yogyakarta. Ikutin review lengkapnya di video ini ya guys. Tapi sebelum itu, buat kalian para calon subscriberku, bantuin subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan update-update review hotel dari aku. Hai, welcome back to my channel. Bareng lagi sama aku Dina, dan aku akan ajakin kalian virtual hotel review di 6 hotel di kota Yogyakarta. Ikutin seri lengkap dari birthday road trip Yogyakarta hanya di YouTube channel aku ini ya. Bantu subscribe, kasih like, dan nulis di kolom komentar aku ya guys. The Manohara Hotel Yogyakarta ini berada di Jalan Avandi nomor 35 Gejayan Catur Tunggal, Depok, Sleman. Hotelnya ini ada di jalan besar kok guys, jadi nggak susah untuk dicari. Yuk sekarang kita masuk aja ke dalam parkirannya. Area parkirnya ada di basement ya gengs, cuman kemarin pas aku masuk itu kan masih jam maksi alias jam makan siang. Jadinya parkirnya penuh guys, ini aku agak kesulitan cari tempat parkirnya. Saat masuk ke hotel ini tuh bener-bener terpukau deh guys, karena mereka tuh pakai wallpaper custom yang menampilkan gambar dari Candi Borobudur. Jadi kayak siluetnya gitu loh guys. Dan begitu masuk ke lobbynya guys, ya Allah itu cantik banget guys, cantik dan unik. Uniknya kenapa guys? Karena itu ada semacam batu, aku nggak ngerti ya itu beneran batu atau batu alam atau gimana. Yang penting itu menyerupai batu dan ditempel ke tembok, dan di belakangnya dikasih wallpaper custom yang memperlihatkan pemandangan alam. Terus kemudian bagian yang paling unik lainnya adalah meja resepsionisnya guys. Itu dari batu sih guys, kayaknya keren banget ya. Secara keseluruhan desain dari lobby hotel The Manohara Yogyakarta ini benar-benar memanjakan mata nih guys. Oke, setelah check-in yang berjalan dengan smooth, mari kita minum dulu untuk menyegarkan tenggorokan yang kepanasan. Nah, baru setelah itu kita langsung masuk ke lift dan langsung aja kita ke kamarnya guys. Aku dapat kamar di lantai 6. Akhirnya aku sampai di kamar hotel, di hotel ketujuh untuk seri road trip aku di Yogyakarta. Terima kasih buat The Manohara Hotel buat komplimennya, karena kan aku ulang tahun nih tanggal 10 kemarin, jadi mereka ada kasih komplimen ini. Ini kesukaan aku banget nih, makarun. Yuk nanti kita makan ini. Oh iya, ini juga ada birthday cardnya. Thank you The Manohara Hotel. Sekarang aku mau langsung review ya. Jadi di meja ini tuh mejanya kayak pakai motif marmer atau emang marmer ya? Pokoknya kayak kesannya mewah ya. Untuk meja kerjanya kesannya mewah guys. Kan ada water heater. Nah, ini ada kopi, teh, dan gula-gula semuanya ada di sini. Kemudian, ini untuk lampu kerjanya. Colokannya ada di sebelah sana tuh. Jadi kayak agak nyebrang ke sana loh. Karena kan ini dari meja ini nggak mepet ke tembok karena dipakai untuk relnya dari gordennya guys. Nah, sekarang kita lihat langsung pemandangan di luar ya, dari kamar aku. Nah, jendelanya besar guys, benar-benar favorit aku nih kamarnya nih. Jadi kita bisa ngelihat bangunan-bangunan di sekitar The Manohara Hotel. Ini sebelah ini ada UNY ya, tadi ya kalau nggak salah ya. Di kamar deluxe ini juga udah disediakan satu buah tempat duduk, sofa santai-santai, jadi kita bisa nonton TV sambil santai-santai ya. Nah, di sebelah sini ada nakas. Nakasnya ini ada colokannya juga. Yang sebelah sana ada nggak? Biasanya kan ada cuma satu. Oh ada ya. Jadi kan kirinya itu nakasnya, atasnya sudah ada colokan untuk apa namanya, kita mau nyolokin kabel listrik. Nah ini ada teleponnya. Terus ada, nanti kita ngisi ini ya. Ini survei kepuasan. Terus habis itu ini, bantalnya jumbo. Jadi 2 jumbo, 2 bantal besar nih, gede banget nih. Kesukaan kamu sayang. Terus habis gitu, bagus ya. Ininya hiasan untuk apa namanya, wall panelnya. Ini kan headboard nih, wall panelnya bagus ya, hiasannya. Nah ini anduknya dibikinin cantik banget. Ini apa yo? Ular apa naga? Lucu banget ya mukanya, kayak tengil kambing. Baiklah, entahlah, ini lucu banget. Thank you The Manohara. Cantik banget soalnya. Di seberang dari kasur ini ada TV layar datar. Kayaknya ini udah smart TV guys. Jadi kita bisa nyolokin
ini juga ya, flash disk di sini kalau misalkan mau nonton film. Ini apa ini, HDMI-nya ya? Ini untuk HDMI-nya, ini untuk flash disk-nya. Jadi kalau misalkan kalian udah download film, bisa dicolokin sini, bisa nonton di smart TV-nya ini. Keren ya, asik ya. Di gawangan untuk TV-nya juga bagus ya. Wah, ini benar-benar hotel baru yang membuatku terpukau. Jadi kalau kalian mau nginep hotel, pastikan nginepnya di hotel-hotel baru tuh keren banget. Karena vibe-nya itu beda. Lihat ya, kayak misalkan kayak gini deh. Ini tuh wallpaper, tapi dia pakai yang fabric gitu loh guys, modelnya. Jadi bener-bener dipikirin konsepnya. Kalau hotel-hotel yang paling baru-baru ini kan berarti ngikutin tren interior yang terbaru. Nah, untuk lantainya sendiri ini dibagi jadi dua ya. Jadi ini pakai keramik. Yang ini mungkin vinil ya. Vinil ya? Ya semacam itulah. Soalnya dia bahannya kalau dipegang tuh bukan keramik yang kayak gini. Jadi mungkin dilapisi vinil ya. Jadi untuk membedakan antara bedroom dan ruangan yang bagian depannya sini. Oke, sekarang di sebelah sini ada ini kayak bench untuk meja, untuk taruh-taruh koper, barang-barang kita bisa taruh di dalam situ semua. Dan sebelah kiri sini ada lemari ya. Ada lemarinya, gede banget, dan lemarinya nih untuk pintunya udah ada cerminnya, jadi kita bisa langsung bercermin. Nah, di dalam lemari ini sudah disediakan safety deposit box. Kemudian ada untuk tas laundry-nya dan ada price list-nya. Ini tas laundry-nya dari kanvas ya bahannya, jadi bukan dari plastik. Nah, kemudian ini ada dua pasang slipper yang sudah di branding dengan The Manohara Hotel. Ini hotelnya beneran keren loh. Dari depan itu fasadnya itu udah kayak fasad-fasad bangunan model baru ya, kayak modern gitu loh guys. Nah, oke, kita lihat yang di sebelah sini lemarinya. Aduh, aku takjub banget hotelnya soalnya. Makanya aku bilangnya keren banget. Nah, kaget. Di dalam sini ada hanger, udah disiapin hanger-hanger ini. Nah, di sebelah kanan sini ada tombol-tombol, misalkan kita mau butuh dibersihkan, dipencet, kayak gitu-gitulah. Nah, terus sini ada untuk, oh ini untuk foyer, ini untuk kamar mandi. Yang satu ini bagian sana mungkin ya. Nah, sekarang kita masuk ke area kamar mandinya. Kamar mandinya warnanya terang. Jadi kalau kamar mandi warnanya terang, itu udah, kita tuh masuk itu vibe-nya itu udah berasa kayak, ih nyaman banget kamar mandinya. Dia pakai kayak motif marmer ya. Pakai kayak motif marmer tapi dia warnanya krem. Dan untuk wastafelnya, oh ini banyak cermin ya. Jadi enak, kita mau bercermin dari sebelah sini dan sini bisa. Ini dapat hair dryer guys. Dapat hair dryer. Terus ada gelas kumur. 2 buah gelas kumur. Terus ada hand towelnya ada di sini. Untuk amenities-nya, kan ini kita tuh kayak dari pertama kali masuk itu disuguhkan kayak warna-warna batu kan tadi ya, ada warna-warna batu, warna-warna alam, dan satu lagi warna yang nggak boleh ketinggalan dari warna alam adalah warna hijau. Nah, kemudian ini ada colokannya, jadi kita mau pakai hair dryer nanti colokin di sini aja. Ini bagusnya totonya lebar. Ini tuh kalau kita mau cuci muka ya pakai wastafel yang segede gini tuh puas gitu loh guys. Jadi air cipratannya tuh nggak kemana-mana. Aku kasih lihat amenities-nya ya. Amenities-nya ini ada body lotion, enak banget. Ya, itu ada shower cap namanya. Ada sabun batang. Sabun batangan, terus ada cotton bud, Ada sisir, comb, ada sisir, terus ada dental kit. Itu isinya ada 2 ya. Ini ada apa namanya, pasta gigi sama sikat giginya. Nah guys, nah ini kalau mau lebih terang atau nggak mau lebih terang nih ada pencetan di sini. Nah, jadi bisa dimatikan, bisa dinyalain ya. Ini kan ada ambience dari LED strip yang ada di bawah dari cermin di wastafel. Nah, ini untuk kloset duduknya. Wah, ini kesukaan kita nih, pakai kayak gini nih, nggak pakai repot. Itu berasa bersih gitu kalau lagi ngebersihin kotoran. Nah, terus habis gitu ini ada tisu gulungnya ada di sini. Ini kesetnya dibuka dong. Ini kita buka dulu kesetnya. Nah, kemudian ini kita ke arah shower room. Oh ya, sebentar, sebelum masuk shower room aku mau kasih lihat di belakang pintu. Di belakang pintu ini ada centalan untuk handuk ya. Wah, ini bentar ya, sebentar. Oh, ini agak keset. Tackle-nya agak keset ini apa keramiknya. Jadi, kalau mandi itu kan untuk shower room. Kalau dia pakai tackle yang licin, keramik yang licin itu kan terlalu berbahaya ya. Nah, ini keramiknya asik nih, agak keset, jadi bisa melindungi kita dari slip. Tapi tetap ya di kamar mandi nggak boleh jumpalitan juga. Nah, nah ini untuk rain showernya. Terus ada shower lagi di sebelah sini bawahnya. Gimana sih? Ada lagi di sini. Jadi kalau misalkan kita mau wudhu bisa pakai yang ini. Ini kan setelannya bisa dirubah nih. Untuk yang paling kecil ini bisa buat wudhu. Nah, kemudian di sini ada ambalan yang sudah ada isinya shampoo, ada shower gel, dan juga ada conditioner.
Iya, ini kayak benar-benar memanfaatkan ini ya, warna-warna alam ya. Keren, bagus. Nah, untuk handuknya udah disediakan 2 buah handuk besar ya yang ada di sini. Untuk temper gelasnya lumayan ya. Jadi kita kalau misalkan mandi kan sebelah sini nih. Airnya kayaknya nggak muncrat ya ke sana. Cuman mandinya harus pelan-pelan. Bukan berantakan, iya. Oke, aku rasa sekian dulu review untuk kamar deluxe di Hotel The Manohara ini. Jadi kalian masukin Hotel The Manohara ini ke list kalian saat kalian main ke Jogja. Oke, jangan di skip videonya karena aku mau ngajakin kalian untuk hotel tour. Aku mau ngasih lihat kalian kolam renangnya. Tadi sih kata mbaknya kolam renangnya di rooftop ya, jadi pasti pemandangannya bagus banget. Oh ya gengs, aku lupa ngasih tahu kalau di bawah dari meja ini ada isinya ya, dan isinya itu adalah kulkas kecil. Selamat pagi dari Hotel The Manohara Yogyakarta. Oh iya, kemarin sore itu aku mau berenang tapi nggak jadi guys, karena ternyata begitu aku buka pintu kamar nih mau berenang itu dari luar kelihatan hujan. Jadi nggak jadi berenang deh. Ya nanti nggak apa ya, waktu setelah sarapan ini aku akan ajakin kalian ke rooftop untuk lihat kolam renangnya. Yuk sekarang kita mulai makan ya. Untuk anak di atas 6 tahun itu sudah berbayar, cuman aku lupa bayarnya berapa ya. Kalau nggak salah 30 atau berapa gitu loh, pokoknya bayar, dan itu bisa dibayar saat kita sekalian check out ya guys. Kalau menurut aku, Hotel The Manohara ini menyediakan menu sarapan yang variatif dan juga rasanya enak guys. Kalau di sini itu ada yang paling spesial ya, yang aku highlight adalah mereka itu nggak cuma nyediain pastry, tapi di dalam toples itu ada kue-kue kering guys. Jadi kayak ada nastar, terus aku tuh waktu tuh makan apa ya, kayak kue kacang gitu loh guys, itu enak banget guys. Dan ada waffle seperti biasa, terus kemudian ada mesin kopi guys, jadi aku bisa bikin cappuccino. Dan seperti biasa, kalau cappuccinonya free kayak gini aku pasti minumnya lebih dari satu cangkir guys, karena kan mumpung free ya guys, siapa yang nggak mau ya. Lalu aku ngambil tempat makannya itu yang di lantai 2-nya ya guys, karena lantai 1 ini penuh banget sama orang, jadi aku memilih makan di lantai 2. Setelah makan, aku ajakin kalian ke rooftop nih ya. Di rooftopnya kita bisa ambil foto, terus kemudian bisa berenang. Cuman karena ini udah mau check out, jadi aku nggak berenang ya guys. Nah, kita bisa lihat pemandangan dari atas ini guys. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dan video ini adalah bagian terakhir dari seri birthday road trip aku di Jogja pada bulan Maret 2022 kemarin guys. Terima kasih sudah nonton video-video aku yang kemarin-kemarin. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Oh iya, minta tolong bantu subscribe ya, karena subscribe itu penting. Bye bye.